Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Debbie Apriliana hadir. Agil Septa hadir. Dimas Dwi Hadir. Rizkika hadir. Ista hadir Bu. Mirna hadir Bu. Oke, hadir semua ya Bu. Oke. Pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari yang namanya jurnal umum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, apa sih laporan keuangan itu? Ada yang tahu? Bu. Oke, silakan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Ya, jadi laporan keuangan itu gunanya untuk mencatat laporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan perusahaan. Tujuannya itu ada 4, antara lain memberikan informasi mengenai posisi keuangan, mengetahui laba atau ruginya suatu perusahaan, untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dan mengurangi resiko salah catat. Kemudian dalam laporan keuangan ini memiliki bentuk-bentuk atau komponen-komponen yang terdiri dari 4 komponen, antara lain laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 komponen, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Mengapa kita membahas 3 komponen saja? Karena ketiga komponen ini yang sering digunakan dalam laporan suatu perusahaan. Nah, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk ketiga laporan tersebut. Yang pertama ada bentuk laporan laba rugi. Bentuk laporan laba rugi terbagi menjadi 2, yaitu bentuk single step dan multi step. Di sini bisa dilihat bentuk single step, yaitu terdapat pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain. Kemudian ada beban. Beban ini termasuk dalam beban operasional. Apa saja yang termasuk dalam beban operasional, yaitu beban gaji, beban sewa, biaya air, listrik, beban perlengkapan, dan semua yang termasuk dalam biaya operasional. Kemudian ada bentuk laporan multi step. Di sini bentuknya lebih rumit dibandingkan dengan yang single step. Pada laporan yang multi step terdapat harga pokok penjualan. Nah, biasanya bentuk laporan multi step ini digunakan dalam perusahaan dagang. Oke, selanjutnya ada bentuk laporan perubahan modal. Bentuk laporan perubahan modal terdapat modal awal. Modal awal ini biasanya kita dapat di dalam soal. Dan laba bersih. Laba bersih ini kita dapatnya di laporan laba rugi. Kemudian ada prive. Prive sendiri yaitu pengambilan modal untuk kepentingan sendiri. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya jika tidak ada prive? Cara menghitungnya yaitu contoh modal awal. Modal awalnya misalnya 100.000. Nah, laba bersihnya misalkan 200.000. Jadi tinggal ditambah 100 tambah 200 300. Ini menjadi modal awal akhir. Modal awalnya kan sudah di sini. Oke. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan? Paham. Nah, jika paham kita selanjutnya ada bentuk laporan neraca. Bentuk laporan neraca itu ada 2, yaitu sekontro dan stafel. Biasanya untuk perusahaan, untuk pencatatan laporan keuangan, kita menggunakan bentuk sekontro, di mana bentuk sekontro ini lebih dikenal dengan bentuk T. Bisa dilihat untuk bentuk sekontro itu ada aktiva. Aktiva itu ada 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva tetap terdiri dari apa saja? Tanah, bangunan, Gedung. kendaraan. Oke. Untuk aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, terus sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan sebagainya. Kemudian ada utang lancar. Utang lancar itu terdiri dari apa saja sih?
utang bunga, utang hipotek, utang wesel, dan yang termasuk utang itu maksudnya dimasuki di utang lancar. Kemudian utang lancar itu ada modal. Jadi rumusnya di utang lancar itu utang plus modal. Jadi seluruh utang ditambah dengan modal. Oke, kemudian ada bentuk stapel. Bentuk stapel ini sangat berbeda dari bentuk sekontrol. Yang dimana bentuk stapel ini lurus saja ke bawah, tidak ada garis T atau apapun. Tapi akun-akunnya sama. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Jika tidak, Ibu akan memberikan soal yang akan kita bahas bersama-sama. Tolong dibagikan teman-teman. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, jika sudah, perhatikan untuk soal 81. Transaksi berikut ini diambil dari Samarinda per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Nah, diminta susunlah laporan laba rugi Samarinda per 31 Desember 2020 dalam bentuk single step. Single step tadi kayak mana bentuknya? Laporan laba rugi. Tabel kan? Oke, pertama-tama yang kita lakukan yaitu menulis nama perusahaan. Di situ nama perusahaannya siapa? Samarinda. Samarinda per berapa? Per 31 Desember. 2020. Di sini kita tulis laporan rugi. Oke. Laba rugi tadi yang pertama apa? Pendapatan. Di soal ada apa pendapatan? Ada. Pendapatan berapa nominalnya? 500. Kemudian apa lagi setelah pendapatan? Beban operasional. Di soal beban operasionalnya apa saja? Beban gaji 30.000. Kemudian Beban sewa 100.000. Kemudian Beban PPH berapa? 50.000. Selanjutnya ada lagi? Sudah, Bu. Jadi sudah yakin? Yakin sudah? Sewa dibayar di muka itu? Tidak termasuk. Jadi beban operasional ini seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan pada saat operasional. Jadi Bayar listrik dan air ya, biaya listrik dan air. 20.000. Berapa biaya beban listrik? Beban listrik 20.000. Selanjutnya ada lagi nggak? Biaya asuransi 20.000. 20.000. Kemudian di total berapa totalnya? 220 kita letakkan di bawah 500. Ini namanya total biaya atau beban. Kemudian ini dikurang 500 kurang 220 berapa? 280. 280.
280. Nah, 280 ini menjadi Laba. Laba apa? Laba rugi. Laba bersih. Nah, untuk tataran laba rugi seperti ini, apakah ada yang kurang paham? Paham. Kemudian yang kedua, bentuklah laporan perubahan modal. Oke, laporan perubahan modal. Kita lanjut di sini aja ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Yang pertama apa? Modal awal. Berapa modal awalnya? 960. Oke. Itu masih modal awal. 960. Kemudian Laba bersih. laba bersihnya berapa? 280. Bisa ada Trai? Tidak. Tidak ada, jadi langsung ditambah. Tambahan modal. 200 tambah 960 tambah 280 1.200.000. Dia 240. Ini menjadi modal Modal akhir. Pada 31. Terus yang ketiga soalnya sama apa lagi? Susunlah neraca per 31 Desember. Neraca. Biasanya neraca dalam perusahaan menggunakan neraca bentuk apa? T. Atau bentuk Konto. Neraca. Bentuk neraca. Yang pertama itu ada aktiva, lancar. Jadi aktiva lancar ini disingkat dengan AL agar memudahkan kita nantinya. Jadi aktiva lancar terdiri dari apa aja di soal? Coba perhatikan soalnya. 1.000. Selanjutnya sewa dibilang di muka ya. Modal pemilik tidak. Bangunan Pendapatan apa lagi? Ayo. bangunan di bangunan atau gedung masuk ke Bu. Itu lancar. Lancar. Lancar itu pas perlengkapan sewa dibayar di muka. Iya, juga kamu perlengkapan. 20.000. Berapa 50.000? Ya. Oke, silakan ditambah. 300, 400, 400, 440. Dapat saya ini. Oke, ini jumlah atau total AL. Selanjutnya kita akan mencari aktiva. Aktiva tetap. Yang enggak termasuk di aktiva lancar. Jadi kas. bangunan Peralatan 300.000. Berapa? 300.000. Kemudian PPH Bu. tidak, PPH kan sudah ada di sini. Gedung ya. Berapa gedung? 600. Ada lagi? Ada lagi? Enggak, Bu. Enggak, sudah cukup. Iya. Oke ya. Total berapa totalnya? 900.000. 900 kita letakkan di bawah 440. 900 ya. Ini namanya total 1.300.000. AL. Ini dijumlahkan jadinya berapa? 1.340. Kemudian kita mencari utang lancar. Utang lancar tadi rumusnya utang plus modal. Ya, rumusnya U plus M. Ya, apa aja? Utang lancar. Utang usaha. Utang Utang usaha usaha. ya. Berapa utang usahanya?
100.000. Kemudian modalnya berapa? 960. Modalnya kita tidak mengambil dari yang besar, tapi modalnya kita mengambil dari modal Akhir 1.240. 1.240. Oke, silakan jumlahkan. 1.340. Ini namanya aktiva. Yang ini namanya Pasiva. Oke, pinter. Balance. Balance. Jika di neraca tidak balance, berarti ada Kesalahan dalam pencatatan. Oke, sampai sini ada yang paham? Paham. Yang ingin ditanyakan? Cukup. Jadi laporan keuangan perusahaan jasa ini sangat berguna bagi suatu perusahaan, terutama untuk mengetahui suatu perusahaan itu mengalami laba atau sebaliknya. Oke, untuk nomor 2, perhatikan. Berdasarkan daftar akun yang terdapat pada perusahaan jasa angkut nyaman pada tanggal 31 Desember 2022, diminta susunan laporan laba rugi, laporan kerugian modal, dan neraca. Silakan kalian kerjakan di rumah. Yeay. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan.